Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'alni waziran min ahli. Alhamdulillahirabbil alamin. Panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala ya, kita harus selalu bersyukur dalam keadaan apapun. Maafkan sekali lagi Ibu belum bisa ke sekolah ya. Kalian harus semangat, Ibu juga dari rumah semangat ya. Meskipun dalam keadaan sakit nih ya. Sama suami Ibu juga sakit nih ya, nggak bisa ditinggalin. Jadi kalian tolong semangat ya, Ibu juga bersemangat ya. Ya, alhamdulillah. Sebelumnya mari kita baca doa cahaya Quran. Kenapa harus selalu berdoa? Kita sangat membutuhkan Allah Ta'ala ya, biar kita hidupnya diatur sama Allah Ta'ala ya, kitanya juga mau diatur. Silahkan siapa yang mau memimpin doanya? Mutio, kenapa? Mau dikasih sama Soleh? Ayo siapa? Fawaz? Teman-teman, kita memulai pelajaran hadis Quran. Ya. Kita berdoa dimulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa a'udzubika min ilmin la yanfa'. terus inna sholati Suki wa mahyaya wa alamin. Asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad setelah sholat duha atau doa duha ya. Ayo. Allahumma inna du'aha wal baha'a wal jalala jalaluka wal quwwata quwwatuka wal qudrata qudratuka wal ismata ismatuka Allahumma inna rizqi fis samai fa'anzilhu wa in kana fil ardi ifa'ah rizqu wa in kana asran wa yassirhu
Bihaqi. dan fakol bihaqi duhaika wa baharika wa jamalika wa kuwatika wa kudratika wa Ibadakas solihin. Amin ya robbal alamin ya. Ibu doakan semoga kalian menjadi anak-anak yang soleh dan solehah. Si Bi mau kemana si Bi? Ya, ya. Baru aja itu ya. Ya. Hari ini biasa ya jam 7 sampai setengah 8 tahfidz ya. Tapi ini waktunya udah sebentar lagi 13 menit. Ada yang mau itu enggak laporan? Lapor mau itu terjemahnya atau udah sholat duha belum? Semuanya udah sholat duha belum? Yang udah sholat duha coba angkat tangan. Kalau belum, Ibu mau ngasih kesempatan kalian sholat duha lagi, duha dulu, ya. Nah, nanti setengah 8 masuk ya. Ayo, yang mau laporan mah boleh sama Ibu di sini. Silahkan yang belum sholat duha, Ibu kasih waktu atau sudah. Kalau sudah kita lapor ya Al-Quran ya. Silahkan. Tertib ya. Ini disuruh sama Bu Kokom gitu ya. Kalau mau yang sholat duha, nggak boleh main-main. Eka udah sholat duha belum Eka? Belum. Kalau mau sholat duha, segera ya. Nah, Sibi udah sholat duha? Sudah. Fawaz sudah. Yuk, kalau yang mau silahkan. Danis mau lapor ke Ibu. Enggak ada Danisnya. Ini siapa? Dania. Saya Oh ya, tuh kan Ibu lupa aja. Jarang masuk. Nih, Nadipa mau lapor terjemah? Ya, kalau baca dulu. Tasya udah sholat duha? udah Bu 2 rakaat tapi belum. Oh, nggak apa-apa ya. Mau lapor ini terjemahnya atau ayat Qurannya? Belum? Tahfidz. Pawai. Nah, itu. Jangan dilempar itu ya. Yang baik ya, yang baik ya. Ayo, Fawaz, ayo dirapihkan ya. Kemarin apa pesan Putari ya? Kalian kursinya juga harus rapih. Ayo Nadifa mau itu. Pakai mic-nya ya. Nah, di situ sebelah di kursi rasa aja. Terlihat sama Ibu pakai mic-nya. Oh, biar kelihatan. Ya udah. Iya, biar kelihatan. Diam di situ, diam. Diam di situ. Nah, terima kasih Rasa. Aku ngecek sekali. Tidak ada yang sisa.
Itu. Wow, bagus. Terima kasih, rasa pintar. Alhamdulillah. Ya. Oh, ke Zoom. Semua. Jangan zoom banget, jangan. Asal lihat aja sama ibu, sayang. Ada Bu, kepencet Bu. Ya, ya, ada. Beneran, Bu. Ya, terdengar. Ya, Aduh. gak apa-apa. Podcast. Bismillah. Terlalu zoom tadi Pak, terlalu zoom. Enggak Enggak, ini ya. kan Enggak ya. tetap Ibu, saya terjemahan ayat Ya. 206. Ya, Baca ayatnya juga, Bu. boleh kalau sambil mengingat ya. Biasanya ingat itunya, ingat Arabnya atau mau terjemahnya aja. Silahkan aja. Gimana? Baca ayatnya dulu baru. Ya, betul. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. La ikraha fiddin. Qad tabayyana rusdu minal ghayy. Faman yakfur bit-taghuti wa yu'min billahi faqad istamsaka bil urwatil wuthqa la infisama laha. Allahu sami'un alim. Artinya sesungguhnya telah jelas La ikro tidak ada. tidak tidak ada paksaan untuk menganut agama Islam. Sesungguhnya telah jelas antara jalan yang benar dan jalan yang sesat. Ya. Barang siapa yang ingkar kepada Tagut dan beriman kepada Allah, maka mereka telah berpegang teguh kepada tali yang sangat kuat dan tidak pernah putus. Allah Maha melihat, Maha mengetahui. Iya. Sadaqallahul Aziz. Satu aja. Ya, berarti sebelumnya udah hafal ya ayat kursi atau yang sebelumnya. Nanti tinggal 257-nya ya. Ya. Udah hafal atau mau lagi 257-nya? Ya. Oh, belum. Kebalik. Ya. Terima kasih udah Ibu ini nilai ya. Sini artinya. Zania mau? Zaina. Dia Zaina. Ibu salah aja ya. Latah. Atau Sibi, ayo Sibi. Nah, dikembalikan lagi. Ayo, siapa yang mau itu lagi? Sibi mau, Sibi. Ayat berapa terjemahnya? Besar Bu. Ya, dia butuh nasi kan. Oh, izin ke toilet. Ya, nanti wudhu lagi ya. Minggu yang lalu sama Ibu, catatannya ada nggak tentang Mumi Fir'aun itu? Ada nggak catatannya? Bawa apa itu? Bekal. Timbangan Bu. Ayo kalau masih belum lapor, baca lagi biar hafal terjemahnya. Ya. Kalau sesuai
Ya, silakan. Alhamdulillah. Bentar Bu, ngecek dulu. Ya, yuk, silakan. Bentar Bu, bentar. Ya, tenang. Ya, lihat dulu boleh. Mereka dan kegelapan kepada iman. Mereka dan orang-orang kafir pelindung-pelindungnya adalah setan. Mereka dikeluarkan yang mengeluarkan mereka dari kegelapan kepada dari cahaya kepada kegelapan. Mereka adalah penghuni neraka dan mereka kekal di dalamnya. Coba Bu. Ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha Allah Allah wali wadi. walladzina amanu yukhrijuhum minad dhulumati ilan nur walladzina kafaru awliya'uhumut thagutu yukhrijunahum minan nuri ilad dhulumat ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Artinya Allah pelindung bagi Pelindung. orang-orang yang beriman. Dia mengeluarkan mereka dari kegelapan kepada cahaya iman. Sedangkan orang-orang yang kafir, pelindung-pelindungnya adalah setan yang mengeluarkan mereka dari cahaya kepada kegelapan. Mereka adalah penghuni neraka dan mereka kekal di dalamnya. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, udah apa? 255, 256, 257 ya, selalu diingat. Nah, kalau Al-Qur'annya hafal itu artinya juga kan bisa mengikuti ya. Allahu Allah ya. Wali wadina amanu, Allah wali orang-orang yang beriman gitu ya. Bagus Nadi Pak. Terima kasih. Silakan yang lain lagi. Ini kembalikan lagi jumnya yang itu yang kalian lihat semua ya. Yuk, belum ada yang ke depan kan. Nah, biar terlihat sama ibu kalian ngapain. Ini kan direkam ya sebetulnya ini. Nanti rekamannya dilihat untuk ibu maksudnya ya sama kepala sekolah. Dilihat kalian itu apa aja ketika Bu Koko menerangkan gitu. Apakah udah terpahami apa yang ibu ajarkan atau kalian tidak ada yang mau bertanya ya nanti tanya aja. Oh, ya ini 1 menit lagi teman-temannya dipanggil kalau udah sholat. Cibi minta tolong ini nanti kita lihat itu YouTube dan bikin ringkasan tentang Nabi Soleh dan untanya. Ayo Cibi yang lain tolong dipanggil. Ibu minta tolong ke Sibi. Sibi dengar nggak? Baru sholat, Bu. Hah? Baru sholat, masih sholat. Mereka masih sholat. Udah dilihat nggak? Udah, Bu. Kata KM udah, Bu. Ya, iya disuruh masuk ke kelas kan mau itu. Ibu kan lagi sholat, Bu. Gimana nyuruhnya, Bu? Masih sholat dari tadi. Baru sholat, Bu. Main-main, Bu. Tuh kan kalau nggak kelihatan kayak gitu. Tapi waktunya keburu habis no. Aku punya catatan nih. Oh tuh, Bu. Udah balik, Bu. Udah balik, Bu. Oh, udah balik. Alhamdulillah. Kalian tuh harus jadi contoh untuk K7 ya. Iya. Nanti kalian udah mau ke kelas 3. Harus sungguh-sungguh ini hafalannya harus hafal ya. Nanti kan dites pas ujian kelas 3. Sebagai syarat kelulusan. Ayo.
Umurnya berapa Bu? Woi, silakan. Nggak boleh, Tio. Kenapa Tio bolak-balik? Saya mau keluar, Bu. Ya, ayo segera ya. Dulu kalian K7 pasti K7 termasuk orang yang anak-anaknya sering keluar. Nah, udah K8, Ibu udah melihat perubahan. Ya, alhamdulillah. Nanti harus lebih baik lagi. Hari ini cahaya Qur'annya adalah bikin ringkasan tentang sejarah Nabi Soleh. Ada yang tahu siapa Nabi Soleh? Ya, ya. Kenapa? Mau Ibu mau ini kan video atau mau dibantu lagi sama Ilyas? Ilyas. Nih Ibu lihat ya, share dulu ya, coba ada suaranya enggak? Kalau enggak nanti di ini sama Ilyas ya. Ya. Kenapa? Buku cekinya masih dikumpulin. Ini ada suaranya enggak? Gak ada belum. Enggak ada suaranya? Gak ada Bu. Oh, coba Ilyas nyari lagi. Gimana nih caranya ya biar ada suaranya, coba. Ini Bu, pas Ibu nge-share itu di pinggiran kanannya ada share sound. Itu juga di checklist Bu. Share sound ini mana ya? Bukan di ini dulu Bu, di end screen dulu. End share screen. Ilyas nyari lagi dong. Ini nanti yang Ibu ditutup. Ini judulnya ini. Tadi mana di situ nih. Oh ya udah kita aja. Ya, ini Dok nyari lagi Ibu, ini matiin. Bisa nyata apa Bu? Ibu berhenti dulu. Cari lagi Ilyas, mau bisa nyari. Lagi nggak bisa Ibu ya. Assalamualaikum. Jadi ada dua. Ini Bu, boleh saya yang share aja Bu? Ya, ini Ibu keluar ya, dimatikan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, tentu ayat ini tidak asing di telinga kita. Idzin ba'atha ashqaha. Ya, ayat yang ke-12 dalam surat Asy-Syams. Ketika seorang laki-laki yang paling celaka di antara mereka bangkit. Siapa laki-laki yang dimaksudkan dalam ayat ini? Dan kenapa Allah Subhanahu wa taala menyebutnya sebagai laki-laki yang paling celaka? Nah, teman-teman, ternyata ada kisah yang menakjubkan di balik ayat yang mulia ini. Kisah yang syarat dengan pelajaran berharga, penggugah keimanan, dan insya Allah akan menambah rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sekaligus epic story kita kali ini adalah jawaban dari apa yang teman-teman tuliskan di kolom komentar. Seperti apa kisahnya? Yuk kita simak epic story-nya berikut ini. Ya, bikin catatan ya kalian. Bu, bukunya nggak ada Bu. Kemana bukunya? Di Bu Isur Bu. Mau diambil lagi ke Bu Isur. Siapa yang ngambil? Bu Isurnya yang di mana? Bukannya? Bentar, berhentikan dulu. Kenapa Bu Isurnya ada kan? Kemarin yang ngambil nih Jema tuh waktu Ibu ngajar. Coba ada yang bisa ngambil lagi tidak? Ada berapa ini? Oh, saya telat. Aduh, di sini. Ngapain Mak? Ini
Maaf telat katanya Bu. Iya, Adam sama Aji ya. Sama Cesa Bu. Oh, Cesa ada, alhamdulillah udah sembuh ya. Kemarin sakit ya, Cesa. Duduk dah. Ya, sedikit sekali kadang nih. Nah, sekarang udah siap. Nanti dipesan lagi catatannya bisa diambil enggak? Nadifa, tolong. Bisa diambil enggak di Bu Isur atau di ruangnya Bu Isur? Biasanya bukunya di luar ya. Ada enggak? Ibu Isur. Di musola. Oh, ada. Ada yang bisa ngambil. Adam, Ibu jarang ketemu sama Adam. Kangen Ibu. Catatannya ada Adam. Ya. Mau nunggu dulu buku dari Bu Isur atau ininya jalan? Nih, apa namanya rekamannya? Yuk, terusin. Kemana ini hilang? Yang betulin siapa? Nah, oh ya, rasa kemana hilang nih? Ya, terima kasih ya. Nih, kisah ini tidak ada dalam Alkitab. Di dalam Alkitab atau kitab-kitab terdahulu yang diturunkan kepada Bani Israel, disebutkan kisah-kisah tentang umat Nabi Nuh. Bahkan disebutkan tentang kisah Nabi Adam alaihissalam. Disebutkan tentang kisah Nabi-Nabi Bani Israel. Banyak sekali. Hanya saja kita tidak menemukan kisah tentang kaum Ad dan kaum Thamud. Padahal Al-Quran mengabarkan bahwasanya Nabi Musa alaihissalam pernah mengisahkan tentang kaum Ad dan kaum Thamud kepada Bani Israel. Alam ya'tikum naba'ul ladzina min qablikum qaumi Nuh wa 'ad wa Thamud wal ladzina min ba'dihim la ya'lamuhum illa Allah. Belumkah sampai kepada kalian kabar tentang umat-umat sebelum kalian, umatnya Nabi Nuh alaihissalam, kaum 'Ad, kaum Thamud, dan orang-orang yang datang setelah mereka. Tidak ada yang mengetahui detail tentang kabar mereka dan kisah mereka kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah ucapan Nabi Musa alaihissalam yang dikabarkan oleh Al-Quran. Ini adalah bukti bahwasanya Nabi Musa alaihissalam pernah menceritakan tentang kaum 'Ad dan kaum Thamud. Kaum 'Ad adalah suatu kaum yang diutus kepada mereka Nabi Hud alaihissalam, dan dia bukan seorang Bani Israel. Adapun kaum Thamud diutus kepada mereka Nabi Saleh alaihissalam. Lagi-lagi Nabi Saleh alaihissalam bukanlah seorang nabi dari kalangan Bani Israel. Mungkin ini adalah alasan kenapa kisah tentang Nabi Hud dan kaum 'Ad dan kisah tentang Nabi Saleh alaihissalam dan kaum Thamud tidak ditemukan di dalam Taurat maupun Injil. Gara-gara keduanya bukanlah dari kalangan Bani Israel. Nah teman-teman, epic story kita kali ini akan bertutur tentang kisah Nabi Saleh alaihissalam bersama kaumnya, kaum Thamud. Kaum Thamud tinggal di sebuah tempat yang dikenal dengan Diyar Thamud dan dikenal juga dengan julukan Madain Saleh. Saat ini, lokasi tersebut berada di kota Al-Ula, di sebelah utara kota Madinah, berjarak sekitar 320 km, dan dia berada di sebelah selatan kota Tabuk, berjarak kurang lebih 360 km. Di sana kita akan menemukan sisa-sisa peninggalan sejarah kaum Thamud. Di sana kita akan melihat bukti apa yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam surat Al-Fajr ayat yang ke-9, wa thamud alladzina jabu sakhra bil wad, dan kaum Thamud yang mereka memotong dan memahat batu-batu yang besar di lembah. Sisa-sisa peninggalan mereka bisa kita lihat sampai dengan hari ini. Namun, kemana mereka saat ini kaum Thamud? Mereka telah punah dan mereka telah dimusnahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada apa dengan mereka? Di dalam ayat yang lain, Allah Subhanahu wa taala menyebut kaum Thamud sebagai orang-orang yang menduduki kota Al-Hijr. Walaqad kadzdzaba ashabul hijril mursalin. Sungguh, orang-orang yang tinggal di kota Al-Hijr, mereka telah mendustakan para rasul. Padahal yang mereka dustakan adalah seorang rasul, yaitu Nabi Saleh alaihissalam. Namun, mendustakan satu orang rasul itu sama saja dengan mendustakan rasul-rasul yang lain, karena mereka diutus oleh Tuhan yang sama, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Para ahli sejarah menyebutkan bahwasanya kaum Thamud mereka datang setelah kaum 'Ad, dan keduanya, baik kaum 'Ad maupun kaum Thamud, para ulama sepakat keduanya adalah keturunan Iram. Dan Iram Allah sebutkan juga di dalam Al-Quran, Iram dzatil imad.
penduduk kota Iram yang mereka memiliki bangunan-bangunan yang tinggi. Inilah nenek moyang kaum Ad dan kaum Tsamud. Nah, teman-teman, kepada kaum Tsamud ini Allah Subhanahu wa taala mengutus seorang nabi, yaitu Saleh alaihi salam. Kenapa Allah Subhanahu wa taala mengutus nabi kepada mereka? Karena setelah Allah Subhanahu wa taala menghukum kaum Ad karena dosa dan kekufuran mereka, Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan Nabi Hud alaihi salam dan para pengikutnya. Nabi Hud alaihi salam dan para pengikutnya ini kemudian dari generasi ke generasi turun-temurun melahirkan orang-orang yang beriman. Sampai pada generasi ke-6 atau generasi ke-7 setelahnya muncullah kaum Tsamud. Kembali di situ mereka melakukan kekufuran, kesyirikan. Mereka beribadah kepada selain Allah. Mereka melakukan kemaksiatan, kezaliman dan dosa-dosa besar. Maka Allah Subhanahu wa taala mengutus kepada mereka seorang nabi dan rasul, Saleh alaihi salam, yang berdakwah kepada mereka, menasihati mereka agar mereka mau kembali lagi ke jalan Allah Subhanahu wa taala, agar mereka tidak ditimpa oleh azab yang dulu pernah menimpa nenek moyang mereka. Wa ila Thamud akhahum Salihah qala ya qaumi i'budullaha ma lakum min ilahin ghairuh. Dan kepada kaum Tsamud Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi Saleh alaihi salam. Nabi Saleh alaihi salam menyerukan kepada mereka, wahai kaumku, beribadahlah kalian hanya kepada Allah semata. Tidak ada ilah yang berhak untuk diibadahi oleh kalian kecuali hanya Dia semata. Mulailah Nabi Saleh alaihissalam menasihati mereka, membujuk mereka untuk kembali hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, meninggalkan kemaksiatan mereka, meninggalkan kekufuran dan kesyirikan mereka, meninggalkan semua kezaliman mereka. Dan ada banyak cara yang ditempuh oleh Nabi Saleh alaihissalam agar mereka mau kembali. Nabi Saleh alaihissalam disebutkan mengingatkan kepada mereka tentang nikmat-nikmat Allah Tabaraka wa taala yang Allah telah berikan kepada mereka, agar mereka mau berterima kasih, bersyukur dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat dan anugerah tersebut. Nabi Saleh alaihissalam mengingatkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan mereka istimewa, menjadikan mereka pemakmur dunia ketika itu. Ini disebutkan dalam surat Hud ayat yang ke-61. Kemudian Nabi Saleh alaihissalam juga mengingatkan mereka bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah memberikan nikmat, mereka telah dijadikan orang-orang yang berkuasa di muka bumi setelah kaum Ad. Kemudian Allah Subhanahu wa taala telah memberikan mereka kemampuan untuk membuat istana yang megah di lembah-lembah dan kemampuan untuk memahat gunung sebagai tempat tinggal. Ini semua adalah nikmat Allah Subhanahu wa taala untuk mereka yang tidak Allah berikan kepada umat yang lain. Dalam tafsir Al-Qurtubi disebutkan bahwasanya kaum Tsamud diberikan keistimewaan oleh Allah Subhanahu wa taala memiliki usia yang sangat panjang. Saking panjangnya usia mereka, rumah-rumah mereka yang mereka buat di lembah-lembah lebih dulu rusak dan lapuk sementara mereka belum wafat. Maka mereka memahat gunung, memahat bebatuan di gunung untuk mereka jadikan rumah agar mereka bisa tinggal lama di sana. Nah, nikmat yang besar ini seharusnya mereka syukuri dengan beribadahnya kepada Allah semata dan mengikuti seruan Nabi mereka, Nabi Saleh alaihissalam. Namun masih saja mereka tidak mengindahkan peringatan Nabi mereka. Maka Saleh alaihissalam memberikan peringatan, mengingatkan bahwasanya dosa dan kekufuran yang mereka lakukan jika mereka tidak segera bertobat, itu bisa mengundang azab Allah Subhanahu wa taala dan kemurkaannya sebagaimana yang telah menimpa umat terdahulu. Wala ta'thaw fil ardi mufsidin. Ini peringatan Nabi Saleh kepada mereka. Jangan kalian membuat kerusakan di muka bumi dengan berbuat kemaksiatan, kezaliman, dan kemaksiatan yang terbesar, kezaliman yang terbesar adalah kesyirikan dan kekufuran kepada Allah Subhanahu wa taala, menduakannya dalam ibadah. Ini Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surat Al-A'raf ayat yang ke-74. Di antara peringatan yang diberikan oleh Nabi Saleh alaihissalam kepada mereka adalah Nabi Saleh alaihissalam memperingatkan bahwasanya nikmat Allah yang sedang mereka rasakan ini itu sewaktu-waktu bisa Allah cabut kapan Allah kehendaki jika mereka tidak segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini disebutkan dalam surat Asy-Syu'ara ayat yang ke-141 sampai dengan 152. Namun bagaimana sikap kaum Tsamud? Allah mengabarkan kadzdzabat Tsamudu bin nuzur. Sungguh kaum Tsamud mereka telah mendustakan peringatan. Bukannya insaf dan bertobat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dan menyambut ajakan Nabi mereka, justru mereka menuduh Nabi Saleh alaihissalam dengan tuduhan yang tidak-tidak. Mereka mengatakan Nabi Saleh alaihissalam terkena sihir. Ini disebutkan dalam surat Asy-Syu'ara ayat yang ke-153. Innama anta minal musahharin. Mereka juga menuduh Nabi Saleh alaihissalam sebagai seorang pendusta. Bal huwa kadzdzabun asyir. Sebagaimana disebutkan dalam surat Al-Qamar ayat yang ke-26. Demikianlah Nabi Saleh alaihissalam tidak henti-hentinya dengan penuh kelembutan dan kasih sayang menasihati mereka, mengajak mereka untuk kembali bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak pernah bosan, siang dan malam. Justru merekalah yang bosan mendengarkan nasihat dari Nabi mereka. Maka mereka meminta mukjizat. Mereka menantang Nabi Saleh alaihissalam untuk mendatangkan sesuatu yang luar biasa, yang mustahil untuk didatangkan. Tujuannya bukan untuk beriman, tujuannya untuk menghentikan dakwah Nabi Saleh alaihissalam, untuk membungkam Nabi mereka. Apa yang mereka minta? Yang mereka minta, seekor unta besar, berwarna putih, bahkan sudah hamil 10 bulan, tiba-tiba keluar dari batu.
Dan mereka berjanji, jika Nabi Saleh alaihissalam bisa mewujudkannya, mereka akan beriman. Jadi sekali lagi, permintaan mereka ini sebenarnya bukan dalam rangka ingin membenarkan atau beriman kepada Nabi Saleh alaihissalam, semata-mata untuk membungkam dan menolak Nabi Saleh alaihissalam. Karena menurut mereka, mustahil Nabi Saleh alaihissalam bisa mewujudkan hal tersebut. Namun tidak ada yang mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah mengutus Nabi Saleh alaihissalam kepada mereka. Dan ternyata Nabi Saleh alaihissalam dengan memohon pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala menyambut tantangan tersebut, karena beliau yakin tidak ada yang mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala. Namun sebelumnya Nabi Saleh alaihissalam mengambil janji dan sumpah mereka. Kalian berjanji ya, bersumpah, seandainya Allah Subhanahu wa taala mewujudkan apa yang kalian inginkan tersebut, kalian akan beriman. Ya, kami akan beriman, kata kaum Tsamud. Maka Nabi Saleh alaihissalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon pertolongannya. Dan Allah Subhanahu wa taala mewujudkan apa yang menjadi permintaan mereka. Inilah mukjizat yang Allah berikan kepada Nabi Saleh alaihissalam. Benar-benar seekor unta betina yang sedang hamil 10 bulan, bertubuh besar, berwarna putih, tiba-tiba keluar dari sebongkah batu yang besar. Dan itu semua disaksikan oleh kaum Tsamud dengan mata kepala mereka sendiri. Kebenaran yang dibawa oleh Nabi Saleh alaihissalam tidak terbantahkan lagi. Mereka tidak bisa berkata apa-apa. Dan mereka sesuai dengan janji dan sumpah mereka, mereka harus beriman dan membenarkan Nabi Saleh alaihissalam. Namun, apakah mereka benar-benar beriman? Ternyata tidak. Walaupun, iya, di dalam tafsir Ibnu Katsir disebutkan sebagian kecil di antara mereka ada yang beriman. Tentang unta yang ajaib ini, Allah Subhanahu wa taala menyebutkannya di dalam Al-Qur'an. Hadhihi naqatullahi lakum ayah. Ini adalah unta Allah Subhanahu wa taala yang Allah munculkan sebagai mukjizat, sebagai bukti atas kalian akan kebenaran Nabi Saleh alaihissalam. Perhatikan, Allah Subhanahu wa taala menyebut unta ini sebagai naqatullah, untanya Allah Subhanahu wa taala. Ini membuktikan bahwasanya unta ini memiliki keistimewaan. Di antara keistimewaan unta ini sebagai yang disebutkan oleh para ulama, yang pertama, dia keluar dari batu, dan batu adalah benda mati. Berbeda misalkan jika unta ini keluar dari laut. Di dalam laut itu ada makhluk hidup. Mungkin kaum Tsamud semuanya tidak akan beriman jika unta ini keluar dari laut. Namun mereka meminta sesuatu yang benar-benar mustahil, sesuatu yang hidup keluar dari yang mati. Yang kedua, unta tersebut muncul tanpa induk. Dia keluar begitu saja dari batu dalam keadaan sudah dewasa. Dia tidak lahir dari induk jantan dan betina. Keistimewaan yang ketiga, unta tersebut keluar dalam keadaan sudah besar, tidak melalui proses pertumbuhan dan perkembangan. Dan keistimewaan yang keempat, unta tersebut keluar dalam keadaan sudah hamil besar. Sementara tidak ada unta jantan yang pernah mengawininya. Dan yang kelima, unta ini menghasilkan air susu yang sangat banyak sekali. Bahkan bisa mencukupi untuk dikonsumsi oleh semua penduduk Tsamud. Namun Allah Subhanahu wa taala menurunkan unta ini juga sebagai ujian kepada mereka. Nabi Saleh alaihissalam mengingatkan mereka untuk memegang teguh 3 aturan terkait unta ini. Dan ketiga aturan ini Allah Subhanahu wa taala ceritakan dalam surat Al-A'raf ayat yang ke-73 dan juga dalam surat Asy-Syu'ara ayat yang ke-155 dan surat Al-Qamar ayat yang ke-28. Aturan yang pertama adalah kaum Tsamud tidak boleh sama sekali mengganggu unta tersebut. Tidak boleh. Apalagi sampai memukulnya, menyakitinya, apalagi sampai membunuhnya. Aturan yang kedua, unta ini boleh makan di mana saja, di lembah mana saja. Tidak boleh diganggu, tidak boleh dihalang-halangi, tidak boleh diusir untuk makan di suatu tempat. Karena bumi ini adalah milik Allah Subhanahu wa taala dan unta ini adalah naqatullah, untanya Allah Subhanahu wa taala. Dia berhak untuk makan di mana saja. Kemudian aturan yang ketiga adalah kaum Tsamud wajib membiarkan unta ini untuk minum sepuasnya, bergiliran bersama mereka di sebuah sumur. Sebagai kompensasi, ketika unta ini minum di suatu hari di sumur tersebut dan mereka tidak boleh mengambil air di sumur tersebut, saat unta ini minum, maka mereka di sore hari boleh sepuasnya memerah susu dari unta ini. Dan subhanallah, unta ini mengeluarkan air susu yang sangat melimpah, cukup untuk dikonsumsi oleh semua kaum Tsamud. Inilah 3 aturan yang menjadi ujian bagi mereka. Dan ternyata banyak di antara mereka tidak lulus ujian ini. Lama-kelamaan mereka merasa bosan, mereka merasa geram dengan aturan ini. Mereka mengatakan, kenapa kita harus mengalah kepada seekor unta? Air susunya kita bosan. Kita lebih memilih air yang ada di sumur tersebut daripada susu unta tersebut. Ini kata mereka. Benar-benar mereka tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka yang meminta mukjizat tersebut. Setelah Allah Subhanahu wa taala mendatangkan apa yang mereka minta, ternyata mereka juga yang merasa bosan dan ingin ingkar serta kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi teman-teman, ada kejadian unik terkait unta ini, dan inilah yang menjadikan mereka geram. Padahal ini adalah ujian bagi mereka. Jadi ketika musim panas, unta ini makan di bagian tengah lembah, yang di situ tumbuhan begitu banyak ya, sumber makanan begitu banyak. Karena unta ini besar, menjadikan hewan-hewan ternak mereka yang makan di tengah lembah juga ketakutan.
Akibatnya hewan-hewan ternak mereka ini harus mencari tempat lain untuk mencari makan. Yang sumber makanan di situ tidak lebih banyak daripada sumber makanan di tengah lembah. Sebaliknya ketika musim dingin, unta ini berpindah ke pinggiran lembah. Karena di musim dingin, persediaan makanan, sumber-sumber makanan di pinggir lembah itu lebih banyak. Memaksa hewan-hewan ternak mereka untuk mencari makanan ke tengah lembah. Yang ketika musim dingin, sumber-sumber makanan di tengah lembah itu lebih sedikit. Inilah yang menjadikan mereka marah dan geram kepada unta ini. Padahal sekali lagi itu adalah ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada mereka. Pada akhirnya mereka ingin membunuh unta tersebut. Padahal jangankan membunuh, melukai unta tersebut saja nggak boleh. Menghalang-halanginya makan saja tidak boleh. Dan mereka telah diwanti-wanti, siapa yang mengganggu dan menyakiti unta ini, apalagi sampai membunuhnya, maka mereka akan ditimpa oleh azab yang sangat pedih. Mereka sudah tahu akan hal tersebut. Namun dasar orang-orang yang tidak beriman, peringatan tersebut mereka lupakan, mereka tidak indahkan. Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala menceritakan ada seorang wanita tua yang kafir. Dia sangat benci sekali kepada Nabi Saleh alaihissalam dan sangat benci kepada unta ini. Wanita tersebut bernama Unaizah bintu Ghanam bin Mijlas. Dia dikenal dengan Ummu Ghanam. Dialah yang memprovokasi agar unta ini dibunuh. Kebetulan dia orang yang kaya raya dan memiliki putri-putri yang sangat cantik sekali. Maka dia mengumumkan, siapa yang sanggup membunuh unta tersebut, maka dia akan dinikahkan dengan salah seorang putrinya yang cantik jelita. Sebenarnya kaum Tsamud benar ingin membunuh unta tersebut, namun mereka tidak ada yang berani, karena mereka tahu konsekuensinya. Mereka akan mendapatkan azab yang pedih. Akhirnya, Ummu Ghanam ini meminta seorang laki-laki. Dia meminta seorang laki-laki yang bernama Qidar bin Salif bin Junda, agar dia mau membunuh unta tersebut. Disebutkan bahwasanya Qidar bin Salif ini adalah anak hasil zina. Dia seorang laki-laki yang berwatak zalim dan fasik. Dia menyambut penawaran Ummu Ghanam karena dia benar-benar tertarik dengan salah seorang putri dari Ummu Ghanam. Ummu Ghanam ini sampai-sampai berkata kepada Qidar bin Salif, aku akan berikan putriku yang mana saja yang engkau sukai dari putri-putriku, asalkan engkau benar-benar mau membunuh unta tersebut. Bahkan untuk memotivasi Qidar, Ummu Ghanam tidak sungkan-sungkan menyuruh putrinya yang paling cantik untuk menyingkap wajahnya, memperlihatkan wajahnya kepada Qidar. Dan itulah yang semakin menjadikan Qidar bersemangat. Dan benar-benar dia bangkit membunuh unta tersebut. Inilah yang Allah sebutkan dalam ayat yang mulia, ayat yang ke-12 dalam surat Asy-Syams. Idzin ba'atsa ashqaha. Ketika salah seorang yang paling celaka di antara mereka bangkit untuk membunuh unta Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, fakadzabuhu fa'aqaruha, lantas mereka mendustakan Nabi Saleh alaihissalam. Mereka membunuh unta tersebut. Perhatikan di ayat yang mulia ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan bahwasanya yang membunuh unta tersebut adalah mereka, kaum Tsamud. Padahal para ulama menyebutkan yang bangkit membunuh adalah satu orang, yaitu Qidar bin Salif. Kenapa demikian? Karena sebenarnya kaum Tsamud menyetujui pembunuhan tersebut. Bahkan mereka menyokong, mendukung pembunuhan tersebut. Sekalipun tidak semua mereka yang melakukan aksi pembunuhan. Lantas teman-teman, apa yang terjadi setelah unta tersebut terbunuh? Disebutkan bahwasanya mereka menyesal. Kaum Tsamud menyesal. Fa'aqaruha fa'asbahu nadimin. Mereka menyembelihnya, lantas mereka menyesal. Kenapa mereka menyesal? Karena mereka tahu mereka telah melakukan kesalahan yang sangat fatal sekali. Mereka meyakini bahwasanya benar-benar azab Allah Subhanahu wa Ta'ala akan turun. Karena sebelumnya mereka telah melihat mukjizat. Apa yang menjadi permintaan mereka benar-benar bisa diwujudkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai mukjizat bagi Nabi Shalih alaihissalam. Dan mereka telah mengetahui konsekuensi jika mengganggu unta tersebut, apalagi sampai membunuhnya. Azab Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menimpa mereka. Itulah yang membuat mereka menyesal. Namun ternyata penyesalan mereka ini tidak berujung kepada taubat mereka. Di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman kepada mereka, "Tamatta'u fi darikum 3 ayyam, dzalika wa'dun ghairu makdzub." Silakan kalian bersenang-senang di tempat tinggal kalian 3 hari. Itu adalah janji yang tidak didustakan. Bahwasanya azab pasti akan menimpa kalian setelah 3 hari. Selama 3 hari ini, sebenarnya masih ada kesempatan buat mereka untuk bertobat minta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun, itu tidak mereka lakukan. Kenapa? Karena mereka sudah putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka merasa sudah kepalang tanggung. Mereka merasa sudah terlanjur basah. Ya sudah, daripada hanya kita yang akan diadab oleh Allah sekalian saja, kata mereka, kita bunuh Saleh. Disebutkan dalam surat An-Naml ayat yang ke-48 sampai dengan ayat yang ke-49, ada 9 orang laki-laki yang fasik, yang zalim, yang banyak melakukan kerusakan di muka bumi. Mereka bersumpah, berjanji setia untuk membunuh Nabi Saleh alaihissalam beserta keluarganya. La ilaha illallah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa makaru makran wa makarna makran wa hum la yash'urun." Dan mereka merencanakan makar. Kami pun akan membalas makar mereka, sementara mereka tidak menyadari. Sebelum mereka merealisasikan rencana mereka untuk membunuh Nabi Saleh alaihissalam, Allah Subhanahu wa Ta'ala lebih dulu membunuh 9 orang ini. Lantas bagaimana dengan kaum Tsamud yang lain?
Selama 3 hari tersebut, Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala menyebutkan di hari yang pertama, wajah mereka tiba-tiba menguning, mereka ketakutan. Mereka yakin bahwasanya 2 hari lagi, azab Allah subhanahu wa ta'ala akan mendatangi mereka. Di hari yang kedua, wajah mereka putih pucat. Dan di hari yang ketiga, mereka bertanya satu sama lain, azab apa yang Allah subhanahu wa ta'ala akan turunkan kepada mereka. Dan ternyata tidak tanggung-tanggung, Allah subhanahu wa ta'ala menimpakan 3 azab sekaligus kepada mereka. Yang pertama, Allah timpakan kepada mereka gempa yang sangat dahsyat sekali. فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ. Mereka ditimpa oleh gempa yang sangat dahsyat sekali yang menjadikan mereka mayat-mayat yang bergelimpangan di tempat tinggal mereka masing-masing. Kemudian azab yang kedua, Allah mengirimkan petir yang menyambar mereka. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, فَأَخَذَتْهُمُ الصَّاعِقَةُ وَهُمْ يَنْظُرُونَ. Maka mereka semua disambar petir dan mereka melihat petir tersebut. Kemudian azab yang ketiga, mereka dibinasakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan suara guntur yang sangat dahsyat dan mengerikan. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, وَأَخَذَ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دِيَارِهِمْ جَاثِمِينَ. Kemudian suara yang mengguntur dahsyat menimpa orang-orang yang zalim tersebut, sehingga mereka menjadi mayat-mayat yang bergelimpangan di rumah-rumah mereka. Teman-teman, kita tidak bisa membayangkan suara guntur yang begitu dahsyat menimpa kaum Tsamud, yang dengan suara itu saja mereka binasa. Bayangkan kita mendengar suara petir yang begitu dekat sekali jaraknya, kita sudah terkejut luar biasa. Jantung serasa akan copot. Tidak bisa kita bayangkan bagaimana suara guntur yang membinasakan manusia begitu banyaknya seketika. Belum lagi petirnya, belum lagi gempanya. Lengkap sudah azab Allah subhanahu wa ta'ala yang begitu dahsyat dan mengerikan menimpa kaum Tsamud. Azab dari bawah berupa gempa yang menenggelamkan mereka, dan azab dari atas berupa petir dan suara guntur yang membinasakan mereka seketika. Namun ajaibnya, orang-orang yang beriman yang disebutkan jumlah mereka kurang lebih 2.800 orang, justru mereka diselamatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Padahal mereka berada di lokasi dan tempat yang sama dengan kaum Tsamud yang diadab oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Nabi Saleh alaihissalam berucap setelah kaumnya diadab, فَتَوَلَّ عَنْهُمْ وَقَالَ يَا قَوْمِ لَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ رِسَالَةَ رَبِّي وَنَصَحْتُ لَكُمْ وَلَكِنْ لَا تُحِبُّونَ النَّاصِحِينَ. Melihat kaumnya berkelimpangan di azab, Nabi Saleh alaihissalam berkata, wahai kaumku, sungguh aku telah menyampaikan amanat dari Rabbku, dan aku telah memberikan nasihat kepada kalian. Hanya saja kalian tidak menyukai orang-orang yang memberikan nasihat. Teman-teman, demikianlah sekelumit kisah tentang Nabi Saleh alaihissalam dan kaumnya, kaum Tsamud. Ada banyak sekali pelajaran yang berharga dari kisah ini. Di antaranya, yang pertama adalah hidayah berupa ilmu dan keterangan. Sebenarnya kaum Tsamud sudah mendapatkannya. Hanya saja mereka lebih mencintai ketersesatan daripada mengikuti petunjuk ilmu tersebut. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman tentang mereka. وَأَمَّا ثَمُودُ فَهَدَيْنَاهُمْ فَاسْتَحَبُّوا الْعَمَى عَلَى الْهُدَى فَأَخَذَتْهُمُ الصَّاعِقَةُ الْعَذَابِ الْهُونِ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ. Adapun kaum Tsamud, sebenarnya, kata Allah subhanahu wa ta'ala, kami telah berikan mereka hidayah berupa petunjuk ilmu dan keterangan yang nyata. Namun, mereka lebih mencintai ketersesatan daripada petunjuk tersebut. Akibatnya, Allah subhanahu wa ta'ala tidak memberikan hidayah taufik kepada mereka, sehingga mereka tidak mau beriman, padahal mereka sudah melihat bukti mukjizat yang nyata. Maka mereka disambar petir sebagai adab yang menghinakan akibat dosa-dosa mereka. Pelajaran yang kedua yang bisa kita petik, bahwasanya fitnah wanita sangatlah berbahaya. Hidar bin Salih, laki-laki yang celaka yang disebutkan dalam ayat Asy-Syams, ayat yang ke-12, dia berani melakukan kejahatan yang sangat besar, membunuh naqatullah, untanya Allah subhanahu wa ta'ala, gara-gara fitnah wanita. Dia memperturutkan hawa nafsunya terkait seorang wanita. Dan bermula dari fitnah wanita tersebut, dia melakukan dosa besar yang berdampak kepada turunnya azab yang membinasakan suatu kaum. Pelajaran yang ketiga, awas, hati-hati jangan sampai kita menyetujui suatu kemaksiatan, apalagi mendukungnya, sekalipun bukan kita yang berbuat. Karena kita akan terlibat melakukan kemaksiatan tersebut. Dan inilah yang terjadi pada kaum Tsamud. Sehingga Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan bahwasanya mereka ikut terlibat dalam dosa pembunuhan unta tersebut. Sekalipun yang melakukan pembunuhan hanya satu orang. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, فَعَقَرُوا النَّاقَةَ وَعَتَوْا عَنْ أَمْرِ رَبِّهِمْ. Mereka menyembelih unta tersebut dan mereka bersikap angkuh terhadap perintah Rabb mereka. Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan, yang melakukan dosa penyembelihan tersebut adalah mereka, kaum Tsamud. Padahal yang melakukan aksi pembunuhan adalah satu orang, Hidar bin Salih. Pelajaran yang keempat, hati-hati dari perbuatan dosa, sekecil apapun itu. Karena perbuatan dosa akan mengundang dosa yang lain. Inilah yang terjadi pada kaum Tsamud. Awalnya mereka membenci unta tersebut. Kebencian ini berlanjut kepada dosa berikutnya. Mereka ingin membunuh unta tersebut. Keinginan ini melahirkan dosa berikutnya. Benar-benar mereka membunuh unta tersebut. Dosa ini menarik dosa yang
Lebih besar lagi, mereka berencana untuk membunuh Nabi Saleh alaihissalam. Jangan remehkan sekecil apapun dosa, karena dia bisa melahirkan dosa yang lain. Pelajaran yang kelima, adab yang Allah Subhanahu wa taala timpakan kepada orang-orang yang berdosa sebanding dengan besar dosa tersebut. Ya, semakin besar suatu dosa, maka semakin dahsyat dan besar pula adab yang menimpa. Begitu besar dosa yang dilakukan oleh kaum Tsamud. Mereka mendustakan Nabi Saleh. Mereka melanggar perjanjian dengan Nabi Saleh alaihissalam. Mereka bahkan berencana untuk membunuh Nabi Saleh alaihissalam setelah mereka membunuh unta Allah Subhanahu wa taala. Maka adab yang menimpa mereka juga adalah adab yang berlipat ganda. Gempa, tersambar petir, dan binasa oleh suara guntur. La ilaha illallah. Kemudian pelajaran yang keenam, selalulah berada di gerbong orang-orang yang beriman. Karena Allah Subhanahu wa taala pasti akan menyelamatkan orang-orang yang beriman. Perhatikan ketika Allah Subhanahu wa taala mengadab kaum Tsamud dengan gempa, dengan petir dan suara guntur, ternyata Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan orang-orang yang beriman yang mengikuti Nabi Saleh alaihissalam, padahal mereka berada di lokasi yang sama. Pelajaran yang ketujuh, Allah Subhanahu wa taala memusnahkan kaum Tsamud sehingga tidak ada yang tersisa kecuali hanya tempat-tempat tinggal mereka. Yang itu sekarang jadi peninggalan sejarah. Hanya tinggal sejarah. Pertanyaannya, apa hukum kita berkunjung ke tempat seperti itu? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan para sahabat dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar dalam Sahih Al Bukhari dan Sahih Muslim, لا تدخلوا على هؤلاء المعذبين إلا أن تكونوا باكين. Janganlah kalian memasuki negeri orang-orang yang diadab tersebut, kecuali jika kalian memasukinya dalam keadaan menangis. فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا بَاكِينَ فَلَا تَدْخُلُوا عَلَيْهِمْ. Jika kalian tidak bisa menangis, maka jangan kalian memasuki bekas-bekas tempat mereka diadab. La yusibukum ma asabahum. Jangan sampai adab yang telah menimpa mereka menimpa kalian. Kemudian teman-teman, pelajaran yang terakhir, yang kedelapan, berusahalah untuk mencintai orang-orang yang menasihati kita, yang menjelaskan kepada kita kebenaran, yang menuntun kita untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sekali-kali membenci mereka. Karena dikhawatirkan jika kita membenci orang-orang yang tulus memberikan nasihat, kita akan ditimpa oleh apa yang menimpa kaum Tsamud. Walakin la tuhibbunan nasihin. Namun kalian, wahai kaum Tsamud, tidak mencintai atau tidak menyukai orang-orang yang memberikan nasihat. Teman-teman, demikianlah epic story kita tentang Nabi Saleh dan kaum Tsamud, penuh dengan pelajaran yang berharga. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita taufik untuk meresapi pelajaran-pelajaran tersebut, untuk kita wujudkan dalam kehidupan kita sehari-hari, dan semoga kita dilindungi dari apa-apa yang menimpa umat-umat terdahulu akibat dosa dan kemaksiatan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai jumpa Amin. di epic story berikutnya, dan jangan lupa silahkan ditulis Ya, usul-usul teman-teman di kolom komentar. Barakallahu ya. fikum. Terima Assalamualaikum warahmatullahi kasih wabarakatuh. Rasa di itu kan ya. Kalian bikin ringkasannya masih waktu ya 7 menit sekemampu kalian aja yang tertangkap intisarinya. Ini cerita tentang Nabi Soleh. Nabi Soleh itu tadi ya, dan Nabi Hud itu tidak ada di dalam kitabnya Injil dan Taurat ya dan Zabur, karena Nabi Hud dan Nabi Soleh dan Nabi Muhammad adalah nabi orang Arab ya gitu. Kaumnya Nabi Soleh adalah tadi kaum Samud ya. Sama mujizatnya, yuk yang kalian bisa pahami. Nanti kalau nggak selesai boleh dituliskan, nanti diperiksa lagi ya sama Bu Isur. Ya, masih ada 6 menit lagi. Diambil intisarinya aja yang kalian ingat ya. Enggak mesti semuanya. Eka bisa nangkap dari cerita tadi, Eka. Ya, terima kasih. Yuk, yang lain semoga bisa. Aji bisa, Aji. Ya, yang penting-penting aja menurut kalian ya. Ada catatannya, nanti Ibu periksa. Kisah Nabi Soleh alaihi salam. Ilyas kemana Ilyas? Ada nggak Ilyas? Oh, keluar dulu. Sebentar.
Sibi udah, Sibi udah. Ya nanti diteruskan lagi setelah ini Miss Bubun ya. Ya, nah karena waktunya ya 1 menit lagi, Ibu tutup dulu ya untuk pelajaran hari ini. Terima kasih anak-anak udah mau belajar sama Ibu ya. Hmm, Pelajaran tadi tahfidz sama kisah Nabi Soleh ya. Semoga ada manfaatnya untuk kalian ya, kita dapat mengambil hikmah dan pelajarannya. Nah, mari kita tutup dengan memohon kebaikan dunia dan akhirat kepada Allah Subhanahu wa taala. Robbana atina fidunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Doa akhir majelis, subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih sekali lagi ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. Izin pamit Ibu ya. wabarakatuh. Terima kasih Bu Koko. Sama-sama semuanya ya. Mana? Cuma
Cemburu ya. Ada yang ganteng. Ilyas masuk nggak? Lagi di toilet. Don't worry. Hai, kamu yang paling berkumis. Oh my god. What he? Itu Captain America apa? Yes. Aduh, ini anak-anak. Hey, sebentar ya. Ini thank you for the journal. Terus sebagian ada yang, nih liatin ya, kalau yang selembar-selembar itu meskipun menulis, tapi akhirnya nilainya jadi 70 doang deh. Mana buku saya ini? Bit, help me Bit, hold on Bit. Imbang nggak masuk? Iya, kenapa imbang ya? Kenapa imbang teh, si sayang teh, anak. Terus pakai kelasnya Bubun lagi. Suka sayang. Ini mau aja. Oh, oke, hold on. Okay. Go drive. And then what is it? Where is the sport? Oh, lesson resources. And then, yes, sayang. Yes, definitely. Need students' books and workbooks, sayangku. Terus nanti kalian ambil sendiri ini ya. Itu apa lagi? Oh, kok bagus sih bukunya. What book is this? Kamis. Oh, it's not English. I don't know whose. And then yang selembar-selembar sama Bun diamankan dulu. Mau dikasih buku kalau mereka perlu. Thanks for writing. Habis juga, habis nulisnya di buku yang Bun kasih ya. Fadil masuk, Fadil? Fadil masuk nggak? Hai. Oh my goodness. Subhanallah. So everybody is here? Not yet? Where is Ilyas? He's still in the toilet. Okay. Hey, gangs. Hey. Hello. Everybody's good? Everybody's good? Why is not? Why is not? Tired? My goodness, later on, yeah? Happy? How are you, sayang? How do you feel today? Okay. Bismillahirrahmanirrahim. And let's start always the lesson with basmalah, guys. Bismillahirrahmanirrahim. I wonder if I left behind my things. Have you found it? No? Okay. As usual ya sayangku. Jadi nanti kalian sana siniin, okay? Cantik sayang. I really love reading your journal. I really love reading your journal. Your journal. I love it as well. Okay. Hold on. Where's your book, English book and word book? Everybody got it? Hi, Esa. What happened, sayang? Do you bring your journal book? Do you bring your student
student's book and workbook? Okay, take it out. Take it out. Where is it? Huh? Student's book and workbook. Student's book, what about you, Aji? Gimana